di rumah ikuti di mana saja. Ikut dari situ pagi-pagi bangun. Baik, kita mau belajar. Kita buka Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3, oh kok wis sudah ada di sini. Wahyu 3 19. Wahyu 3 19. Selama ini kalau kita mendengar Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik buat kita, benar nggak itu? Yuk, saya tanya betul? Dia mengasihi kita, dia baik buat kita, dia sayang kita. Loh, betul atau tidak? Saya tanya. Tapi jangan lupa satu hal. Barang siapa ku kasih, ayo. Nah, stop dulu. Ditegur enak tidak? Allen, die ik lief heb, bestraft en apa baca? Saudara perhatikan. Sering kali kita lupa dua hal ini. Bestraft dan apa tuh? Dikasihi itu nggak cuma dilus-elus, nggak cuma dipeluk-peluk, nggak cuma disayang-sayang, tapi harus ditegur dan diajar. Ini kok nggak ada yang ngerti? Kenapa nggak enak? Karena nggak enak. Itu salah satu bukti Tuhan sayang kita. Sebab itu, ayo, relakanlah hatimu. Stop. Mengapa Papa harus ngomong? Relakan hati kita. Kenapa? Ayo. Kenapa dia harus berkata relakan? Susah. Iya. Karena kita nggak suka ditegur, nggak suka diajar. Saudara, ini luar biasa. Kalau Papa tahu ada di antara kita nggak suka ditegur, nggak suka diajar, maka dia sebagai Papa nggak maksa. Cuma kita yang rugi. Betul? Coba kita lihat Matius 7 ayat 23. Kita harus takut dengan firman ini. Matius 7 23. Maka itu hati-hati dengan khotbah-khotbah tentang berkat, Tuhan baik, Tuhan menolong, mujizat masih ada. Tidak salah. Tapi kalau terus-terusan itu tidak diimbangi dengan sisi yang satu dari Papa kita, berbahaya hidup ini. Ya. Pada waktu itu, buat saya sebagai pendeta, Pak Tuhan, inilah ayat yang saya paling takut di seluruh Alkitab. Paling saya takut. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Coba lihat ayat 21-22. Pada waktu kapan? Bukan pada waktu kita berdosa. Bukan. 21-22. 21-22. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi lagi aktif melayani pada waktu itu. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sering nggak kita berkata, Tuhan, Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Kesandung Tuhan Yesus tolong. Kejeduk. Tuhan Yesus tolong. Bapak Tuhan Yesus tolong. Tuhan, Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak atau sedikit? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini orang hebat. Saya aja belum semuanya. Ingat loh, kalau kita nggak pernah mengusir setan, jangan-jangan setan musir kita. Sampai itu. Bernubuat demi nama
hamba Tuhan buat banyak mujizat. Gila, banyak orang. Ngeri sekali. Oke? Nah, jadi pada waktu itu, ayat 23, yaitu pada waktu orang-orang hebat yang melayani Tuhan dengan ngusir setan, dengan buat banyak mujizat, dengan bernubuat demi nama Tuhan. Tapi pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Stop. Coba renungkan. Berarti selama itu, ketika orang hamba Tuhan, orang Kristen, aktivitas gerejanya luar biasa, sibuk pelayanan. Kok baru saat itu Tuhan berterus terang? Kesabarannya yang mana? Edwin Obelok, bukan? Salikun openlijk zeggen. Betul, ada. Berterus terang. Ini penting. Coba, apa sih arti kata waktu itu aku berterus terang? Berarti selama itu Tuhan ngapain? Diam saja, gak suka itu sudah. Karena Tuhan suka sama kita. Nah. Betul? Diamin. Didiamkan. Padahal orang-orang ini hebat gak melayani Tuhan. Nah, maka itu sudah. Lebih baik Bapa di surga, Tuhan Yesus berterus terang sekarang. Loh, kok amin? Daripada nanti telat. Maaf, mungkin ada yang bertanya begini, kok ada ya, maaf ini, tapi jangan menghakimi loh ya. Kok ada hamba Tuhan, saya tahu hidupnya nggak benar, tapi kok dipakai Tuhan? Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Bukan urusan kita, tapi ini loh yang harus hati-hati. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf ya, rajin berdosa, tapi masih aktif melayani. Buktinya Tuhan diam saja itu, nggak hati-hati itu. Betul nggak? Hati-hati. Suatu hari nanti Tuhan Yesus berterus terang kepada kita. Dan itu terlambat. Apa yang dia terus terang? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, adalah aktif melayani. Ngusir setan, buat banyak mujizat, bernubuat semuanya demi nama Tuhan. Dan itu terjadi. Maka itu begini kita belajar. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang berkata, oh Tuhan beri aku karunia kesembuhan. Tuhan beri aku karunia ini. Tuhan beri aku karunia itu. Salah. Lagi sekali, salah. Semua itu milik Tuhan. Bukan milik hamba Tuhan, bukan milik kita. Nah, kalau ada orang yang hidupnya tetap berdosa bisa dipakai Tuhan, ingat bukan orang itu yang hebat. Tapi pada saat itu ada orang-orang di situ yang membutuhkan Tuhan. Dan kebetulan hamba Tuhan itu ada di situ. Jadi Tuhan pakai. Bukan karena dia hebat, tapi karena ada orang butuh. Loh, dari mana kita bisa menemukan konsep ini? Ingat Musa. Siapa ingat apa sih kesalahan Musa sehingga nggak boleh masuk Kanaan? Iya, Tuhan suruh ngomong, katakan, tapi dia emosi, batunya diapain? Dipukul, air tetap keluar. Coba mikir sekarang, waktu Musa marah, dia itu lagi bela Tuhan. Nah, betul nggak? Musa lagi marah sama siapa?
Orang Israel kurang ajar itu. Nggak mau berterima kasih. Nah, seharusnya Tuhan bela Musa enggak? Tuhan apa itu? Seharusnya Tuhan karena Musa membela Tuhan. Tapi kenapa Musa ditegur dan dihajar? Karena Musa nggak nurut nomor satu. Tuhan bilang katakan, tapi Musa pukul. Nah, kalau Musa nggak ditegur, nggak diajar, dia jadi sombong. Wih, aku hebat ini. Aku punya tongkat ini. Kalau begitu, aku bisa buat apa saja dengan tongkat ini. Ayo, kira-kira begitu nggak kalau Tuhan nggak ngajar Musa, nggak negur Musa? Ya, kalau kita masih pada Wahyu 3 tadi ya. Barang siapa aku kasih, yang ku tegur dan ku hajar. Jangan lupa. Nah, Musa nggak didiamkan oleh Tuhan. Hari itu juga Tuhan berterus terang kepada Musa. Musa, kamu salah. Jadi yang pertama salahnya kamu nggak nurut Musa. Aku suruh kamu katakan. Kamu pukul. Nah, coba. Lain kali kalau Musa nggak dia. Nah, ketika Musa emosi, terus dia pakai tongkatnya. Dia pukulin orang Israel satu-satu jadi monyet. Beruang. Bisa nggak Musa seperti itu? Karena dia pikir ini karuniaku. Ini milikku. Nah, Musa harus belajar. Air itu keluar, bukan kamu yang hebat Musa. Bangsa ini kalau nggak aku kasih air, mati mereka. Ngerti nggak? Maka itu jangan pernah berkata, aku punya kaum yang kesubuhan, aku punya kaum yang setan. Maaf ini di Indonesia, di Belanda. Dengar dulu yuk. Yang nggak tahu kok saya tahu ya. Di Indonesia itu banyak, maaf. Oh, dia punya karunia untuk melihat setan. Pada dengar katanya. Sehingga, ayo panggil ke rumahmu, suruh ngecek kamar mana ya. Oh, dia itu hebat, suka terima penglihatan, bisa melihat apa saja. Maaf kalau itu. Saya tutup mata aja. Kebanyakan yang dipakai begitu kok tante-tante itu tante ini. Loh, saya tanya ya atau tidak? Jarang om itu kok jarang. Loh, saya tanya ya atau tidak? Yang lain jawab dong. Ingat, kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu nggak apa-apa. Lebih baik nggak tahu lah. Di Alkitab tidak ada ayat yang berkata ada karunia melihat setan, nggak ada. Yang ada adalah firman lihat Tuhan. Oh, amin. Maka itu nggak ada orang punya karunia lihat setan. Nggak ada. Melihat Tuhan aja belum tentu. Kok melihat setan? Betul? Tegur orang kayak begitu, nggak ada. Ya, biasanya orang kayak gitu sombong. Rohani, betul tidak ada. Awas ya, puji Tuhan di Belanda nggak ada. Terus, ke sini ya. Sekarang jadi tidak ada orang yang boleh berkata, karuniaku ini, karuniaku ini, karuniamu itu. Semuanya milik Tuhan. Kalau ada orang bisa dipakai Tuhan, bisa buat mujizat, bukan orang itu hebat. Ingat, ada yang perlu hari itu. Kebetulan kita di sini. Nah, ayat yang mendukung, ingat Biliam, nabi yang keras kepala, betul, nabi yang maunya sendiri.
Lo betul ingat nggak? Nabi yang suka ngatur Tuhan. Hari itu dia ngotot mau menemui raja yang mau melawan Israel. Dia pergi dengan keledai. Ingat? Karena nggak ada orang lain di situ, yang ada cuma keledai. Bukan kedelai. Nah Tuhan sayang Bileam. Kalau kamu ngotot nekat ke sana berbuat celaka, Tuhan sayang. Tuhan berterus terang pada Bileam hari itu. Karena nggak ada yang lain kecuali keledai. Lalu Tuhan pakai keledainya ngomong. Tapi dasar gableknya Bileam. Coba ya. Ayo, sekuat-kuatnya orang kuat. Maksudnya bukan kuat fisiknya, kuat mentalnya. Naik keledainya ngomong. Dia ayo jujur kaget enggak? Saya pasti jatuh dari keledai. Jujur coba. Sebenarnya ngomong. Jatuh. Tapi dia enggak. Dijawab lagi. Dia dipukul. Jadi artinya siapa saja bisa dipakai Tuhan. Amen. Lalu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Ketika orang-orang Farisi marah kepada anak-anak yang memuji-muji Tuhan Yesus, suruh diam tuh orang-orang itu. Farisi hati. Mereka mendengar Yesus dieluk-elukan di sana. Apa jawab Tuhan Yesus? Kalau kamu menyuruh orang-orang ini diam, maka batu-batu ini pun bisa memuji aku. Inilah bukti bahwa siapa saja bisa dipakai Tuhan, termasuk orang berdosa. Kalau saat itu ada orang butuh Tuhan, dan kebetulan orang itu ada di situ, atau kita ada di situ. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup. Betul? Semuanya anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Maka itu jujurlah kepada Tuhan, jujur. Jangan nutup-nutupi sesuatu. Tuhan, kalau kita nutupi sesuatu, dia nggak pernah dobrak. Itu dari bahasa Belanda, dobrak. Bahasa Indonesia. Nggak pernah. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai dengan ruangan yang kita buka buat. Nah sekarang ayat 3 ayat 20. Ya tadi 19. Ini bukti. Dia nggak pernah dobrak. Tapi dia menunggu. Ayat 3 ayat 20. 19. Coba 19 lagi. Ayat 3 19. 19. Barang siapa aku kasih, senang dikasih Tuhan, senang. Tapi jangan lupa, nggak cuma dilus-lus, nggak cuma dibelok, tapi ia kutegur dan ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sering nggak ada. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aneh. Ayat ini aneh. Anehnya di mana? Coba. Kalau Tuhan Yesus
mau masuk rumah dan kunci nggak dibuka, dia tetap bisa masuk nggak? Walaupun pintu nggak dibuka. Bisa dia Tuhan. Tapi lihat ayat ini. Dia nggak mau masuk kalau kita nggak buka pintu. Aneh nggak? Loh, ini penting saudara. Aneh nggak? Apalagi Wahyu 3 ini tentang gereja Laodikia. Tuhan Yesus berarti pulang ke rumahnya gereja. Lebih aneh lagi, pulang ke rumahnya kok pakai ketuk pintu. Berarti artinya, nah hari ini kalau ada di antara saudara baik yang di Den Haag maupun di rumah di negara manapun mengikuti live streaming ini, pernah berkata gini, kenapa Tuhan nggak bekerja di hidupku? Aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah rajin baca Alkitab. Kenapa Tuhan nggak bekerja? Periksa dulu. Kita buka pintu nggak untuk dia? Tahun 80 yang pertama Brisbane, itu di gereja orang-orang Finlandia. Ada kesaksian saya nggak lupa sampai hari ini. Finlandia sudah tahu negara yang pantai kosnya paling hebat itu Finlandia sampai hari ini. Nah, satu keluarga yang sangat cinta Tuhan Yesus malam itu dapat mimpi yang aneh, dan mimpi itu saya ingat sampai hari ini. Dia sebagai orang Kristen yang takut Tuhan, dia bangun kamar yang paling mewah. Padahal kamar dia gak semewah itu. Lalu kamar mewah ini untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dilayani dengan baik sebagai tamu di rumah itu. Setelah Tuhan Yesus nginap beberapa waktu, tiba-tiba suatu malam, rumah orang ini diketok suara kencang. Dia kaget. Begitu dia buka, ternyata setan. Dia bergumul dengan setan itu. Wah, sudahlah, sampai ribut. Dia mikir, kok Tuhan Yesus diam saja? Pasti dengar. Puji Tuhan, dia menang, setannya kalah. Pagi-pagi bangun, sarapan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau gak ngomong apa-apa. Dia tanya, Tuhan Yesus semalam dengar gak ada ribut-ribut? Iya. Siapa itu? Setan. Terus kok diam? Akhirnya sudah dia diam saja. Toh dia menang. Setan datang lagi. Wah, ribut lagi. Menang lagi. Nah, paginya dia nggak sabar. Tuhan Yesus, kenapa kau diam? Tuhan tahu setan mengganggu aku. Tuhan juga dengar, kenapa nggak bangun? Ini. Terus Yesus tanya, waktu setan ketuk pintu rumahmu, yang dicari siapa? Tuan rumah. Terus, tuan rumahnya siapa? Baru dia sadar. Selama itu dia yang menganggap Yesus terhormat, bukan tuan rumah. Pagi itu dia nangis, dia berlutut di depan Tuhan Yesus sambil makan. Tuhan, ampuni saya. Ternyata selama ini saya melayani Tuhan sebagai tamu, saya terhormat. Hari ini saya bertobat. Ambil alih seluruh hidupmu, termasuk rumah ini, termasuk semua. Ini milikmu. Akhirnya hari itu juga terjadi kudeta, atau kudeta istilah. Tuhan Yesus jadi Tuhan. Setan goblok malam ketiga balik lagi. Tetap yang dicari tuan rumah. Begitu dibuka, kaget setannya. Loh, mana tuan rumahnya? Aku. Oh, sorry. Karena mimpi itu luar biasa buat saya. Itu arti Wahyu 3 ayat 20.
Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Ternyata masih banyak area-area atau wilayah yang belum kita serahkan total kepada Tuhan Yesus. Masih ada bagian-bagian tertentu di hidup kita yang belum Tuhan kita serahkan kepada Tuhan. Saya percepat saja. 2 daerah. Hati dengan dompet. Mana yang paling mudah kita serahkan kepada Tuhan Yesus? Dompetnya gimana? Ini loh masalahnya. Ternyata kita jauh lebih mudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus daripada dompet. Realita. Loh, ini serius belajar kok. Kenapa? Namun, ternyata selama ini Tuhan kita bukan Yesus, tapi uang. Atau dia lain, saya tidak tahu. Masih banyak bukan area di hidup kita. Begitu lihat firman ini, aku berdiri di muka pintu sambil ketok. Barang siapa dengar suara ketokan, aku akan masuk. Dia buka lalu masuk. Berapa tahun kita jadi Kristen? Umur kita berapa menjelang akhir tahun 2019 ini? Pertanyaannya, bukan berapa tahun jadi Kristen, bukan berapa umur kita. Tuhan sudah jadi Tuhan di hidup kita seluruhnya atau masih sebagian? Betul tidak? Area mana di hidup kita yang belum kita taklukkan? Maka hanya di daerah yang Tuhan yang kita serahkan total kepada Tuhan Yesus, di situ dia bekerja. Maka itu kalau hari ini kita menerima kasih-Nya, izinkan langsung dia tegur kita dan ajar kita. Amin. Ini luar biasa bagian terakhir. Ibrani 12 mulai ayat 5. Maka itu menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, sungguh luar biasa. Kaget saya malam ini ada anak saya tua datang dari Amerika. Ini ya, saya datang dari mana kan? Seberapa lama di Belanda? Katakan dong sebenarnya. Kapan datang di Belanda? Baru tadi nginep di mana? Oh, gitu nantinya juga. Ya. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, kepada kita seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau kita diperingatkannya. Terus ayat 6. Karena Tuhan bagaimana menghajar what we have lived have ya, dihajar orang yang dikasih live, dan ia menyesal kasten. Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Enak enggak? Loh, nggak enak. Dihajar, disesah. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, terus lagi, Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh papanya? Nggak ada. Papa yang baik akan mengajar anak-anak.
Ayat 8. Tetapi, nah ini dia, ini pilihan kita. Jikalau kita bagaimana ingin bebas ganjaran dan itu tadi yang harus diderita setiap orang ngeri, maka kita bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kok saudara punya kita terjemahan lama anak-anak belum jelas sekali. Kalau kita anaknya pasti diajar. Ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya apa jasmania, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Amin. Maka itu kalau ada di antara kita sudah sekian lama, kok rasanya Tuhan nggak pernah urusan lagi dengan aku, yang hati-hati. Pokoknya izinkan Bapa kita mendidik, mengajar, menyesat kita. Amin. S10. Sebab mereka, papa-papa kita di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek, yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Papa di surga, ayo ajar kita untuk kebaikan kita, walaupun gak enak, betul? Walaupun gak enak, supaya kita ini loh yang dia mau, supaya kita beroleh apa? Bagian dalam kekudusannya. Kita dapat warisan kekudusannya. Kita mendapat bagian dari kehidupan Tuhan sendiri. Dan itu sungguh luar biasa. Amin. Ayat 11. Memang. Nah ini. Apa? Tiap-tiap ajaran al-tuh. Pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi didikan itu, ajaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Amin. Nggak nyesel datang ke sini malam ini. Bukan dilus-lus Tuhan, bukan disayang-sayang, tapi dituntui. Ajar. Karena dia sayang kita. Amin. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Sangat banyak. Karena itu karakter. Ini Papa memberikan kita sebuah jawaban yang luar biasa. Siap untuk dididik, diajar, betul? Karena dia sayang kita. Yang terakhir, supaya kita makin kuat untuk berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kita buka Filipi pasal yang ketiga, ayat 10. Ini hasilnya, woi, menyenangkan sekali. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang berarti ialah, ayo, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Stop. Selama ini orang ingin mengenal Tuhan, itu yang enak-enak, yang baik-baik, yang hebat-hebat. Betul nggak? Tuhan pakai aku seperti Yesus. Ini bukan orang sakit terus sembuh. Tunggu dulu. Yang ku kehendaki mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Stop dulu. Sebelum bangkit harus melewati apa? Nah, penderitaan harus, dan mengenal persekutuan dalam penderitaan ini. Ini kan didikan, ini kan ajaran. Amin. Seperti itu Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Di mana? Ayo baca sama-sama.
di mana aku menjadi serupa dengan dia, bukan dalam mujizat-mujizatnya, bukan dalam banyak kesembuhan yang dibuat, tapi menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Enak nggak? Tapi ini yang tertulis. Saya tambah lagi yang betul-betul. Filipi 1:29. Filipi 1:29. Serius kan? Selama ini kalau kita nggak teliti, nggak makin dalam berjalan dengan Tuhan, sebab kepada kita diapakan? Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk and is the another way for Christus. Need alleen in hem geloof. Maar ook lijden. Amin. Telah. Enggak lagi. Karena mendengar kata lijden. Amin. Ketawa aja ketawa. Saudara, percaya kepada Yesus bukan cuma anugerah keselamatan, tapi anugerah untuk menderita. Nggak enak, tapi harus. Amin. Siap? Ada? Bagaimana caranya? Tuhan izinkan kita dididik, diajar. Lewat dua. Satu, keadaan. Sering nggak kita ngalami keadaan yang tidak enak? Kok wow? Apa tuh wow? Saya tanya, sering nggak kita mengalami keadaan yang tidak enak? Ya udah, itu salah satu cara. Jadi kalau keadaan nggak enak tiba-tiba datang, jangan ngomel. Amin. Nomor dua, mau tahu atau tidak? Kalau nggak mau tahu ya pulang. Nomor dua, Tuhan selalu mengajar kita, didik kita apa dia pakai orang. Halo, ada orang tadi sih. Pakai siapa? Nah, orang-orang yang diizinkan Tuhan didik kita, mengajar kita, baik-baikin, jangan dimusuhi. Kok nggak kemen? Kalau 3 hari nggak muncul, cari. Lu kemana aja? Halo. Kalau tidak begitu, kapan kita sempurna? Amin. Oke, lagi satu. Bagaimana cara Papa ngajar kita, didik kita? Satu dengan keadaan. Dua dengan haleluya. Awas kakak. Maka itu banyak orang Kristen. Oh, di Belanda yang ditanya, kapan ya jadi Kristen? Pokoknya skipol belum jadi. Bukan berapa lamanya yang penting. Tapi kenapa teh? Habis. Oh, bisa 3-4. Maaf, Instagramnya habis. Ya, jadi saya share dulu deh. Udah. Sedikit kok, selesai. Udah? Jadi kalau kita diukur lamanya, tuh kita hebat selama jadi Kristen. Tapi Tuhan mau kita diukur sempurnanya. Amin. Bukan lamanya, bukan hebatnya melayani, bukan. Nah, tujuan didikan ini semua supaya kita makin serupa Yesus. Amin. Itu tujuan didikan Tuhan, ajaran Tuhan atas kita. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak hidup makin serupa Yesus,
Berarti kita mati serupa setan. Iya toh? Itu satu di antara dua. Oh, serupa siapa selama jadi Kristen? Amin. Jangan nyesal datang ke sini hari ini. Dingin, dimarahin. Ya, yang penting ada diberkati hijau. Oke, tunggu berkati buat kita semuanya. Karena buat diri sendiri. Haleluya. Habis itu berdoa untuk kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Malam yang ini Kau memperkenalkan kami dengan api firman yang luar biasa. Banyak dari kami Tuhan mengalami persoalan-persoalan pribadi